Halo, sekarang kita akan belajar tentang kecepatan sesaat, ya, dan memahami grafik XT. Nah, apa yang dimaksud kecepatan sesaat? Ya, udah disinggung di video sebelumnya. Ya, kecepatan sesaat ini adalah dilihat pada waktu tertentu, ya. Misalnya pada detik sekian atau pada waktu sekian, gitu. Beda dengan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu, ya, dia hanya melihat dia ini selang waktu. Nah, bedanya ini ya terutama. Dia hanya melihat posisi akhir, posisi awal ya, selama selang waktu tertentu. Nah, kalau ini adalah selama di titik ya, waktu tertentu. Ini ya bedanya sesaat dan rata-rata. Nah, eh, kemudian ini ada grafik XT ya, grafik X, ini T. Nah, ini diperhatikan ya, X dan T karena nanti ada V dengan T ya, kemudian ada A ya dengan T. A itu percepatan, V itu kecepatan. Jadi setiap grafik yang sumbu X dan Y-nya ini namanya beda itu menggambarkan yang beda juga. Oke. Nah, sekarang grafik XT ini cara bacanya gini ya. Ini kita lihat nih di titik A, titik B, titik C. Lihat kalau ini kita tarik garis lurus ya. Pada saat dia di titik kedua, maksudnya di detik kedua, posisi dia ada di 1 meter. Kemudian pada saat detik ketiga, posisi dia ada di 2 meter. Ya. Pada saat dia di titik detik keempat, dia ada di 3 meter. Artinya dia gerak nggak? Ya, gerak ya, karena dia berubah nih posisinya dari posisi 1 meter ke 2 meter ke 3 meter. Nah, artinya ya kalau grafiknya ini miring begini, ini artinya bendanya bergerak ya, bendanya bergerak. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kecepatannya. Kecepatannya gimana? Kita bisa lihat. Kecepatannya dalam waktu ini ya, C ke A berapa detik ya? 4 kurangin 2, 2 detik ya. Dalam waktu 2 detik dia bisa menempuh 3 kurangin 1, ya kan? Titik ini 3 nih. Titik ini 1. Ya, ini 4, ini 2. Ya. Ini tadi berapa? Ini adalah dari 4 second kurangin 2, ya. Yang ini adalah 3 meter kurangin 1. Sama dengan 2 per 2, sama dengan 1 meter per second. Gitu ya. Nah, artinya kemiringan dari garis yang ada di grafik XT adalah kecepatan, ya. Kecepatan, sorry ini bukan delta V ya, ini V. Nah, kecepatan adalah kemiringan garis ya di grafik XT ya. Nih, V ya. Kemiringan garis ya di grafik XT. Contoh, misalnya gini. Kalau sekarang ini kita ambil garis lain ya. Kita ambil garis lain misalnya pada saat detik 1 ya, detik 2, detik 3. Ya. Posisi dia tetap di 4. Artinya dia gerak nggak? Nggak gerak kan? Detik 1 tetap di 4, detik 2 di 4, detik 3 di 4. Nah, kemiringannya berapa? Ini kan datar ya. Ya, artinya kalau datar ya, ini artinya dia diam alias V-nya 0. Gitu. Ya, paham ya cara membaca grafiknya ya. Nah, kalau miringnya ke sebelah satunya, nah, nanti kita lihat di contoh soal aja. Ya, ini artinya apa? Kalau miring ini semakin miring dia semakin ngebut. Ya, bayangin kalau misalnya di titik 0 dia ada di sini, kemudian di titik 1 detik dia udah ada di sini. Nah, lihat ini lebih miring kan? Ya, lebih miring dibanding yang ini. Kalau ini berarti kecepatannya berapa? Dalam selang waktu 1 detik dia menempuh 3 kurangin 0. 3 meter. Artinya untuk yang ini kecepatannya 3 meter per second. Sedangkan yang ini tadi 1 meter per second. Lebih miring, lebih cepat. Ya, makin nggak miring, ya makin lambat. Ini yang nggak miring nih, datar. Jadi kecepatannya 0. Oke, paham ya untuk membaca grafik XT? Nah, ini kita lihat di latihan soal yang pertama.
kurva berikut menunjukkan pergerakan sebuah mobil. Tentukan kecepatan mobil dalam kilometer per jam pada saat T 3 menit, 8 menit, dan 16 menit. Nah, 3 itu kan berarti di sini ya. Nih, 3 artinya dia berada di kemiringan ini, OA. Gitu. Nah, berarti berapa ini kecepatan di sini? Jadi kita tinggal lihat ya pada saat yang A nih. Pada saat T sama dengan 3 menit, ya kan? Berarti V-nya delta kemiringan ini ya, kemiringan OA, berarti itu adalah delta X per delta T. Nah, ini berapa? Berarti 5 dikurangin 0, ya kan? Dari 5 km kurangi 0. Kemudian delta T-nya dari menit ke-4, ya dari menit ke-0 sampai ke menit ke-4 ya. Berarti 4 kurang 0 sama dengan 5/4, ini satuannya masih kilometer per menit. Gitu ya. Kalau kita mau ubah ke kilometer per jam, berarti kan kayak gini ya, 5/4 kilometer per menit ya, dikali 1 jam itu 60 menit, ya, dibagi 1 jam. Nah, ini kan nilainya 1 ya. Ini buat yang masih lupa ya cara mengkonversi gimana. Ya, ini kan 60 menit sama dengan 1 jam ya. Artinya ini tidak mengubah nilai ya. Nah, ini menitnya bisa kita hapus ya. Jadi tinggal 5/4 kali 60 km per jam ya. Oh, ini. Jadi hasilnya 5 kali 60, 300 dibagi 4 sama dengan 75 km per jam. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, pada saat menit ke-8. Menit ke-8 ada di antara sini ya, artinya di sini. Nah, berarti kalau datar, artinya diam ya. Berarti kecepatannya saat di T sama dengan 8 menit, V-nya 0. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat di 16 menit. 16 artinya di mana? 16 artinya di sini. Nih ya, ini 12, 16 mungkin di tengah-tengahnya sini. Nah, titik ini berada di kemiringan BC ya. Kita masukin deh pakai gini ya, sama. Berarti V-nya sama dengan posisi akhir ada di 0, ya kan? Posisi awal ada di 5. Kemudian detik awal ada di detik akhir di 20, ya, ini ada di 12. Nah, sama dengan 5 per, minus ini, jangan lupa, minus 5/8 meter per second. Nah, artinya ini ada minusnya ya. Artinya apa kalau minus? Ya, minus ini artinya dia balik arah. Ya, balik arah. Iya, balik arah. Karena apa? Lihat, ketika di titik 12, ya, di titik B saat 12 detik, saat 12 menit, dia ada posisinya 5 km, kemudian dia balik, kembali lagi ke titik 0. Ya, artinya dia balik arah. Kalau negatif, artinya dia balik arah. Gitu. Nah, ini 5/8 km per second, kilometer per menit. Gitu ya. Nah, kalau mau diubah ke jam, berapa? Ya sama kayak tadi ya, tinggal dikali ke 60. Ya, sama dengan 300 dibagi 8 ya, sama dengan 37,5 km per jam. Tapi arahnya dia balik ya, artinya dia ini kecepatannya negatif. Ya, paham ya? Maksudnya tadi kalau miringnya ke kanan kayak gini artinya dia negatif, yaitu bendanya mundur atau balik arah.